Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Teknik telapak tangan yang bisa jatuh dari langit? Semua orang bingung, termasuk pria berbaju merah. Ada banyak teknik telapak tangan yang bisa jatuh dari langit, hanya Tuhan yang tahu yang mana yang Anda maksud. Pria berbaju merah itu. Berhentilah membuat keributan, jangan buang waktu saya. Karena Anda mencari kematian, saya akan mewujudkan keinginan Anda. Pria berbaju merah menggelengkan kepalanya dan mengarahkan jarinya ke Suke lagi. Bang! Tiba-tiba, udara mulai beriak. Jarinya berubah menjadi kolom besar lagi. Dia mengayunkan jarinya ke arah Suke. Kita akan lihat siapa yang lebih kuat, Suke mencibir. Tandai situs web ini gratis, web.vl.com untuk memperbarui novel terbaru. Pedang booster berat gelap baru muncul di telapak tangan Suke. Kekuatan inti sejatinya mulai berjatuhan di dalam tubuhnya. Aliran udara muncul dan berputar di sekitar lengan Suke, berkumpul di sekitar Dark Heavy Booster Sword. Suke melakukan gelombang pemakan api asli dengan pedang booster berat gelapnya. Bang! Dark Heavy Booster Sword bertabrakan dengan pilar besar itu. Gelombang energi yang sangat besar menyebabkan Suke mundur beberapa kaki, sementara pria berbaju merah itu hampir jatuh. Keduanya masih utuh. Bagaimana ini bisa, kata pria berbaju merah, tercengang. Sepertinya aku telah melebih-lebihkanmu, Suke mencibir. Rambut putih panjang Suke tertiup angin. Dia tampak sangat tampan. Semua orang terkejut, mereka tidak pernah mengira dewa memasak bisa sekuat ini. Bagaimana si juru masak tiba-tiba menjadi sekuat ini? Apa yang telah terjadi padanya? Kamu hanya seorang juru masak? Beraninya kau menyinggung perasaanku seperti ini? Pria berbaju merah itu mencibir. Dia terbang melintasi langit secara horizontal dan memanggil sejumlah besar air laut dingin. Air dengan cepat membubung ke atas dan membentuk bentuk naga. Dia kemudian berdiri di atas kepala naga air dan menuju Suke. Dewa masakan, berhati-hatilah, orang-orang di tanah berteriak. Suke dengan lembut melambaikan pedang booster berat gelapnya. Dia kemudian melompat ke atas dan menampilkan 6 bentuk tubuh asli. Bang! Tiba-tiba, bayangan yang tak terhitung jumlahnya dari Dark Heavy Booster Sword muncul dan menutupi langit. Biasanya, tidak ada yang akan memilih untuk menggunakan taktik semacam ini dalam pertempuran, karena itu agak sembrono. Namun, karena 6 bentuk tubuh dan gelombang pemakan api telah dinaikkan ke peringkat bintang, Suke tidak peduli apakah dia gegabah atau tidak. Bang! Bayangan bertabrakan dengan pria berbaju merah dan naga air. Kedua pria itu terlempar ke belakang. Gelombang ledakan menyebar ke segala arah. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh di sekitar mereka. Lantai batu nisan di bawah pecah berkeping-keping. Saat Suke jatuh, tubuhnya berubah menjadi banyak daun hijau yang jatuh ke tanah. Apa, kata pria berbaju merah? Dia sangat terkejut bahwa murid-muridnya melebar. Tiba-tiba, Suke muncul di depan pria berbaju merah yang masih jatuh di udara dan memukulnya dengan Dark Heavy Booster Sword. Bang! Pria berbaju merah gagal menghindari serangan itu. Suke terus memukulnya lagi dan lagi. Saat Suke terus menebas pria berbaju merah itu, dia melakukan 9 transformasi Soaring Dragon. Banyak naga terbang keluar dari tubuh Suke satu demi satu. Setelah mereka semua muncul, naga terbang ke kepalanya lagi. Energi di dalam tubuhnya semakin kuat. Bang! 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 Suke menyerang pria berbaju merah begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa melawan. Semua orang menahan nafas, karena mereka takut jika mereka menarik nafas, serangan beruntun akan terganggu. Semua orang tercengang. Koki ini, yang seharusnya hanya pandai memasak, berhasil memukuli pria berbaju merah yang sangat kuat ini, yang berasal dari suku laut. Bang! Akhirnya, pria berbaju merah itu jatuh ke tanah. Dia membentur tanah begitu keras sehingga dia bahkan membuat lubang di dalamnya. Dia terluka parah dan terus memuntahkan darah. Itu sangat tenang. Setelah beberapa saat, semua orang menarik napas dalam-dalam. Suke mendarat di tanah, Dark Heavy Booster Sword miliknya terhubung dengan bumi. Bang! Tanah tampak berguncang karena hantaman pedang. Beraninya kau menyakitiku? Pria berbaju merah itu berkata dengan marah. Meskipun dia terluka parah, dia masih hidup. Suke dengan lembut mengangkat lengannya. Orang yang kalah, berbaring, orang yang menang, berdiri teguh, cibir Suke. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Si juru masak benar-benar sesuatu. Bang! Pria berbaju merah keluar dari lubang, menyebarkan batu-batu kecil yang tak terhitung jumlahnya di tanah.
Aku akan menghancurkanmu menjadi berkeping-keping, kata pria berbaju merah. Pria berbaju merah mulai bersinar. Dia bangkit di udara dan semakin besar dan semakin besar. Oh tidak, dia berubah menjadi wujud aslinya, seru Sulinger. Pria berbaju merah itu sudah sangat kuat ketika dia dalam bentuk manusia. Orang-orang yang menonton bahkan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dia ketika dalam bentuk aslinya. Suke tersenyum. Sejauh yang dia tahu, dia belum pernah menemukan makhluk laut yang sekuat pria ini. Dia sangat ingin tahu tentang apa sebenarnya pria berbaju merah yang bisa mengubah jarinya menjadi tiang besar ini. Dalam sekejap mata, pria berbaju merah itu menjadi sebesar gunung. Dia mulai mengumpulkan ki spiritual dari segala arah. Ki spiritual berputar bersama untuk membentuk pusaran seperti laut di atas kepalanya. Kalian semua akan mati hari ini, teriak makhluk itu. Segera setelah transformasi selesai, cahaya yang memancar dari tubuhnya menghilang. Semua orang terpana oleh makhluk besar di depan mereka ini. Mata Suke melebar karena terkejut. Astaga, kamu seorang geodak? Ki spiritual seperti laut berputar-putar di sekitar makhluk suku laut. Pria berbaju merah telah mengungkapkan tubuh aslinya, yang melayang di langit seperti gunung yang sangat besar. Makhluk itu pada dasarnya adalah pilar daging raksasa yang mengancam. Di dasar sifon duel, atau leher makhluk itu, ada cangkang yang luar biasa. Itu tampak persis seperti geodak yang telah diperbesar. Bahkan katak dalam sumur sepertimu bisa mengenali suku kita. Suku geodak sudah ada sejak zaman dahulu. Anda harus merasa terhormat untuk menatap tubuh asli saya sebelum kematian Anda, kata geodak. Dia memberikan senyum dingin dan arogan saat dia memandang rendah semua orang. Kerumunan itu terkejut dengan penampilan geodak. Meskipun mereka pernah membaca tentang geodak sebelumnya di buku-buku kuno, tidak ada yang pernah melihat geodak sebelumnya. Sekarang setelah mereka melihatnya, mereka merasa agak aneh. Sesuatu tentang makhluk suku laut yang aneh ini tampak tidak asing. Suke berkacak pinggang dan berteriak pada anggota suku laut itu. Tidak sulit untuk mengenali sukumu. Semua orang dari suku Anda terlihat seperti D Asteris CK yang dimasukkan ke dalam cangkang. Benar-benar sekelompok orang mesum yang jelek. Kamu terlihat sangat kotor, puh. Semua orang tercengang. Besar, D Asteris CK? Astaga, harus kuakui, itu benar-benar terlihat seperti penis besar yang dimasukkan ke dalam cangkang. Itu sangat menjijikkan. Berperilaku sendiri, geodak menggeram marah. Bersikaplah P asteris S asteris K besarmu. Suke menjawab dengan santai. Kamu mencari kematian, teriak geodak dengan marah. Teriakannya memekakkan telinga. Kamu mencari penis besarmu, Suke masih tenang. Geodak sangat marah. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa tanpa Suke mengganti akhir kalimatnya dengan Big DCK. Bahkan di kampung halaman suku mereka dulu diejek seperti ini oleh suku lain yang lebih kuat. Penghinaan semacam ini adalah rasa malu mereka yang membara. Suke mulai menilai lawannya. Tubuhnya terdiri dari 2 cangkang besar dan 1 leher raksasa berdaging yang menyerupai belalai gajah atau DCK. Di ujung depan leher, ada beberapa gigi seperti gergaji. Lehernya juga bisa memanjang dan memendek seperti cacing raksasa. Suke tiba-tiba menyadari bahwa kemampuan pria itu untuk memperbesar jarinya menjadi tiang besar daging berasal dari sifon duelnya. Tiba-tiba, geodak menjulurkan lehernya, bersiap untuk menyerang. Sifon geodak mengayun ke arah Suke, tapi dia mengelak tepat pada waktunya. Ledakan. Saat Suke mengelak, sifon geodak menghantam tanah, menciptakan retakan yang dalam ke segala arah. Tanah berguncang di bawah kaki semua orang. Pukulan itu cukup kuat untuk menghancurkan gunung. Bangunan di dekatnya sekarang menjadi reruntuhan. Semua orang tercengang. Kekuatannya yang luar biasa tak terbendung. Dia menghancurkan tanah hanya dengan 1 pukulan. Mungkinkah dia bisa menghancurkan gunung dalam sekejap mata? Sial, kamu mesum, Suke mengutuk. Kamu bisa melawanku, tentu saja, tapi berhentilah menusukku dengan penismu. Geodak marah karena serangannya meleset. Dia menjulurkan lehernya dan menunjukkan giginya yang tajam. Menggeram. Angin liar menyembur keluar dari ujung sifonnya dan menyapu seluruh area. Wah, lihat, Suke berteriak kepada orang banyak, menunjuk ke geodak. Semua orang bingung. Apa itu? Apa yang Anda ingin kami lihat? Orang ini benar-benar hebat. Maksudku, dia punya gigi di penisnya, kata Suke. Dia menyuarakan penemuan ini dengan semangat yang sama seperti seseorang yang baru saja menemukan benua baru. Semua orang di kerumunan mencoba untuk menjaga wajah tetap lurus. Namun, seseorang tidak bisa menahan tawa. Kekek. Sungguh lelucon yang kejam, lucu, dan menjijikkan.
Metafora Suke sangat jelas, terutama untuk semua pria di kerumunan. Gigi geodak seharusnya untuk menghalangi musuh. Namun, sekarang mereka telah menjadi sesuatu untuk ditertawakan. Meskipun demikian, orang banyak memiliki kesopanan untuk tidak meneriakkan interpretasi metafora. Kontol dengan gigi di dalam, sungguh metafora yang hidup. Menggeram. Sekali lagi, geodak sangat marah. Dia mengayunkan lehernya ke Suke dan membuka ujung sifonnya. Gelombang air biru muda menyembur keluar dari ujung sifonnya. Gelombang padat dan dingin, yang setajam pedang, melonjak ke arah Suke. Suke menyipitkan mata dan menghindari serangan dengan melompat ke langit. Kamu sangat berbeda dalam wujud aslimu. Karena keparatmu tidak bisa memukulku, kamu pikir kamu akan mencoba menyemprotku dengan air kencingmu? Suke mencibir. Meskipun Suke telah menguasai 3 seni sihir Star Rank dan telah melakukan transformasi 9 naga melonjak, fisiknya belum cukup kuat. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan benturan langsung dengan geodak. Tanpa ragu-ragu, geodak mengangkat leher raksasanya dalam upaya untuk memukul Suke ke tanah. Suara mendesing. Tiba-tiba, sesosok muncul. Itu adalah tubuh ilusi guntur Suke, yang memiliki penampilan Li Bai. Tubuh ilusi guntur memegang pedang booster berat gelap di tangannya. Li Bai menebas leher geodak, menghentikan serangannya. Bersenandung, kali ini, kamu mati duluan, si geodak mendengus. Geodak berbalik ke arah tubuh ilusi guntur dan mengayunkan siponnya ke Li Bai. Terlepas dari ukurannya, geodak sangat cepat. Ledakan. Sifon pegunungan menghantam Li Bai. Tubuh ilusi guntur meledak dan menghilang, seperti pertama kali anggota suku laut menghancurkannya. Tuan Li, teriak Nyonya Ya dan banyak anggota klan misterius. Meskipun mereka tahu Li Bai abadi, masih sangat mengejutkan menyaksikannya menghilang seperti ini. Semua orang menjadi semakin khawatir. Pria suku laut ini terlalu kuat. Dia membunuh Tuan Li Bai hanya dengan satu gerakan. Mungkin makhluk raksasa ini hanya bisa dibunuh oleh serangan bersama dari 10 penguasa fraksi surga yang meledak. Setelah membunuh Thunder Illusion Body, geodak menatap langit lagi. Apa dia kabur? Si geodak mendengus meremehkan. Suke telah menghilang. Setelah melompat ke langit, sosok dan auranya menghilang. Langit tenang dan kerumunan diam. Karena yang tidak berguna itu telah melarikan diri, sekarang giliranmu. Semua orang dikejutkan oleh ancaman geodak. Wajah mereka memucat dan kaki mereka gemetar ketakutan. Untuk klan misterius, rasa teror ini bahkan lebih besar daripada saat mereka menghadapi puluhan ribu binatang iblis. Bibir Sulinger pucat, begitu pula bibir Nyonya Ya. Mereka berdua merasakan bahwa kematian sudah dekat. Jika Sun Wukong melawan geodak, klan misterius percaya bahwa dia tidak akan pernah lari. Mereka tidak pernah percaya diri dengan kemampuan tempur God of Kukeri. Selain itu, dia hanya diminta untuk memasak makanan untuk mereka. Dia tidak berkewajiban untuk melindungi mereka. Namun sayang, Sun Wukong tidak ditemukan. Selain itu, Li Bai telah hancur berkeping-keping dan masih belum dihidupkan kembali. Bahkan ketika dia bangkit kembali, dia tidak bisa melindungi mereka sendiri. Geodak akan dengan mudah mengalahkannya lagi. Sun Wukong, di mana kamu, pikir Sulinger. Sulinger melihat sekeliling dengan cemas. Namun, Suke memang hilang tanpa jejak. Suara mendesing. Geodak meluncurkan serangannya. Leher pegunungan terangkat tinggi dan hendak menghancurkan semua orang di bawahnya seperti matahari yang jatuh. Gemuruh. Semua orang merasakan kekuatan yang tiba-tiba dan mengerikan datang dari langit. Semua orang menggigil. Geodak juga terkejut. Semua orang melihat ke atas. Mereka melihat sosok terbungkus api yang jatuh seperti asteroid. Sosok agung itu meluncur ke tanah dengan kepala lebih dulu, kedua tangannya saling menempel. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia bahkan memecahkan penghalang suara. Ledakan. Semua orang benar-benar terkejut. Ini adalah... Pertanyaan God of Kukeri, pertanyaan yang dia tanyakan pada pria berbaju merah sebelum dia berubah, bergema di benak semua orang. Pernahkah Anda mendengar tentang teknik telapak tangan yang bisa jatuh dari langit? Bang! Ledakan sonik terdengar saat Suke terbang ke tanah, memecahkan penghalang suara. Api hijau, putih, dan hitam mengelilinginya. Api berputar di udara dan menjadi terjalin saat dia terus turun. Semua orang merasakan kekuatan api yang luar biasa. Beberapa orang di kerumunan begitu terpesona sehingga mereka merasa harus berlutut dengan hormat. Geodak itu linglung. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berteriak ke langit. Kamu hanya seorang juru masak? Beraninya kau begitu sombong di depanku? Anda hanya mengadakan pertunjukan. Apakah Anda benar-benar berharap saya percaya semua ini? Pergi ke neraka.
Sebelumnya, Suke telah memanggil pedang yang telah ditingkatkan sementara untuk berada pada tingkat kekuatan yang sama dengan artefak surgawi. Namun, peningkatan ini hanya berlangsung kurang dari 1 menit karena roh pedang di dalam senjata menyerap semua ki surgawi. Karena peningkatan tidak berhasil untuk kepentingan Suke, Geodak percaya bahwa Suke hanya membuat pertunjukan. Geodak melompat dan terbang ke arah Suke seperti misil. Meskipun Geodak masih percaya bahwa Suke hanya mengadakan pertunjukan, dia memutuskan lebih baik bermain aman. Dengan demikian, Geodak menyebabkan uap air di udara mengembun menjadi cairan, menutupi dirinya dengan lapisan air yang tebal. Geodak sekarang tampak seperti naga air terbang. Suke secara bertahap mengumpulkan api yang mengelilinginya untuk beristirahat di telapak tangannya. Sekarang dia telah mempelajari teratai api Buddha asli, dia tidak perlu lagi menggunakan tangannya untuk mengendalikan api. Dia sekarang bisa dengan mudah mengendalikan teratai api dengan pikirannya. Tandai situs web ini gratis, web.vl.com untuk memperbarui novel terbaru. Sayangnya, menggunakan pikirannya untuk mengumpulkan api tidak lebih cepat. Namun, karena tangannya bebas, dia memiliki kapasitas yang lebih besar untuk bertindak keras. Segera, teratai api 3 warna yang indah terbentuk di telapak tangan kanannya. Kedua pembangkit tenaga listrik terus melaju ke arah satu sama lain. Ini adalah pertempuran antara air dan api. Semua orang menahan napas. Geodak terlalu kuat. Mereka takut dewa memasak akan dibunuh. Bahkan pahlawan Li Bai telah terbunuh. Saya tidak berpikir dewa memasak bisa menang. Apapun yang kamu lakukan, ketahuilah bahwa hari-harimu sudah dihitung, si Geodak tertawa. Suke tetap tenang saat dia terbang ke bawah, lotus api 3 warna menyala di telapak tangan kanannya. Sekarang hanya ada jarak 10 mil di antara mereka. Suara mendesing. Tiba-tiba, Suke menyalakan sepeser pun. Dia sekarang terbang ke atas dengan kecepatan kilat. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah dewa memasak terlalu takut untuk bertarung? Ini tidak mungkin. Apakah sudah berakhir? Apakah kita akan mati? Bagaimana dia bisa melarikan diri seperti ini? Kupikir sebaiknya kita juga. Tanpa Raja Iblis Saman kami bersulang. Tunggu, ada yang tidak beres. Di mana teratai yang berapi-api? Itu hilang. Ya, itu hilang. Melihat Suke terbang ke langit menjauh darinya, Geodak mulai tertawa. Aku tahu itu, dia hanya mengadakan pertunjukan. Yah, sudah terlambat untuk melarikan diri. Anda. Sebelum Geodak menyelesaikan kata-katanya, teratai api 3 warna yang indah tiba-tiba muncul tepat di depan wajahnya. Sistem telah memperingatkan Suke bahwa kekuatan teratai api Buddha asli sangat luar biasa dan dia harus berhati-hati saat menggunakannya. Karena itu, dia menunggu sampai Geodak cukup dekat sehingga dia bisa melemparkan teratai api ke arahnya. Dengan cara ini, Suke tidak akan terjebak dalam serangan itu. Sekarang teratai berapi-api berada tepat di depannya, Geodak menyadari bahwa Suke tidak hanya membuat pertunjukan. Dia belum pernah melihat apapun yang memenuhi dirinya dengan teror lebih dari teratai yang berapi-api ini. Dia bisa merasakan kematian melambaikan tangannya yang mengerikan bahkan sebelum teratai berapi itu menyentuhnya. Tubuh besar Geodak bergetar. Itu mencoba melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Teratai mulai mekar. Tidak, teriak Geodak. Bang! Teratai yang berapi-api mekar, menciptakan gelombang api yang sangat besar. Gelombang api menyebar ke segala arah, melahap semua yang ada di udara sekitarnya. Gelombang ledakan menyebar ke tanah. Bahkan pegunungan yang jauh pun berguncang. Semua orang di kerumunan benar-benar terpesona oleh gelombang ledakan, termasuk Sulinger, yang berada di tahap transformasi bayi. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan berubah menjadi abu. Seluruh langit diselimuti api, seperti neraka yang digambarkan dalam novel asal teratai yang berapi-api. Ah! Geodak dikelilingi oleh api. Jeritannya bergema di udara. Dia tidak pernah berpikir bahwa lotus berapi-api Suke bisa sekuat ini. Ki spiritual yang dipancarkan lotus berapi-api sangat luar biasa. Setelah sekian lama, gelombang ledakan akhirnya memudar. Semua orang berhasil berdiri. Erangan di udara berlanjut. Semua orang terkejut dengan adegan ini. Tidak ada yang mengira dewa memasak bisa sekuat ini. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa Geodak masih hidup. Saat api berangsur-angsur memudar, sesosok mengambang menjadi fokus. Itu adalah dewa memasak. Rambut putihnya tertiup angin saat dia perlahan turun. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan berhenti di depan Geodak. Geodak berlumuran darah. Cangkangnya yang besar dan tebal telah pecah berkeping-keping. Itu juga sudah benar-benar dipanggang. Lehernya yang besar telah menyusut secara substansial. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Suke mencibir.
Kamu pikir kamu siapa? Dasar makhluk jelek berbentuk ceceka. Bang! Suke memukul Geodak dengan Dark Heavy Booster Sword miliknya. Udara di sekitar Dark Heavy Booster Sword berdesir. Kurung buka kurung tutup. Geodak jatuh ke tanah. Ia mendarat begitu keras sehingga membuat lubang di tempat ia mendarat. Itu sangat tenang. Tidak ada yang mengira dewa memasak akan menang. Ingat, aku bukan hanya juru masak dari fraksi surga yang meledak. Saya juga salah satu dari 9 orang suci pelindungnya. Mereka memanggilku Ultraman 3. Suke mengeluarkan kristal merah dan menempelkannya di dadanya. Ding, ding, ding. Kristal itu berdering dan mengeluarkan lampu merah. Suke mengangkat kepalanya dan mengangkat tinjunya. Dia berdiri kokoh dan melompat ke atas seperti roket. Dia menjadi lebih kecil dan lebih kecil sampai dia akhirnya menghilang. Semua orang tercengang. Ultraman 3, 9 orang suci pelindung, penjaga fraksi surga yang meledak? Ini adalah pertama kalinya orang mendengar tentang penjaga fraksi surga yang meledak. Bagi banyak dari mereka, ini juga pertama kalinya mendengar tentang dewa memasak, apalagi penjaga fraksi surga yang meledak. Namun, mereka tidak menyangka God of Kukeri ini, yang baru bagi mereka, memiliki kekuatan yang begitu hebat. Pada awalnya, dia masih bukan tandingan Geodak dari suku laut, dan jelas berada dalam situasi yang buruk. Namun, dalam sekejap mata, dia kembali dengan momentum yang kuat dan langsung mengalahkan Geodak setengah mati. Lalu dia pergi seperti seorang ahli terpencil. Semua orang di daerah itu terkesan dengan pemandangan ini dan memandang fraksi surga yang meledak dengan lebih hormat. Faksi ini sangat misterius dan menakutkan. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli yang kuat di faksi ini. Sebuah pembangkit tenaga listrik yang tangguh bisa tiba-tiba melompat keluar untuk menghancurkan siapa saja yang berani menantang fraksi surga yang meledak. Tandai situs web ini gratis, web.vl.com untuk memperbarui novel terbaru. Pada saat ini, seseorang bertanya dengan bingung, aneh. Mengapa Tuan Li Bai masih belum dihidupkan kembali? Benar, menurut waktu kebangkitannya yang terakhir, dia seharusnya sudah kembali sekarang. Orang-orang mulai melihat sekeliling. Nyonya ia linglung untuk beberapa saat, lalu dia juga mulai mencari Li Bai dengan cemas. Pada saat ini, seberkas cahaya melesat dari jauh. Suara mendesing. Suke muncul kembali atas nama Li Bai, yang berpakaian seperti seorang sarjana, mengenakan jubah putih dan topeng kulit manusia dari Huge. Tujuan berpura-pura menjadi Ultraman adalah mencari kesempatan untuk pergi dan kembali ke tubuh aslinya. Sekarang, koneksi mulus ini akhirnya terwujud. Lihat, Tuan Li Bai sudah kembali. Seseorang melihat Suke dan langsung berteriak. Wajah Nyonya Ya berseri-seri dengan gembira saat dia menghela nafas lega. Ini aneh, mengapa dia kembali dari tempat yang begitu jauh? Seseorang bertanya dengan bingung. Mendengar ini, Suke, yang baru saja mendarat, berkata dengan senyum tipis, setelah pertempuran hebat, ki spiritual di tempat ini terlalu langka. Saya pindah ke tempat lain untuk membentuk kembali tubuh saya. Apakah Dewa Memasak sudah pergi? Ya, Dewa Memasak baru saja pergi. Dia sangat kuat. Lalu di mana Geodak itu? Suke mulai memamerkan kemampuan aktingnya dengan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Itu di sana, orang-orang langsung menunjuk reruntuhan di kejauhan. Di dalam lubang, Geodak terbaring hampir mati dan tidak percaya apa yang telah terjadi. Bahkan sebagai pembangkit tenaga listrik, dia telah dikalahkan oleh seorang kultivator dari Gunung 5 Elemen yang dia pandang rendah. Lebih penting lagi, pria ini hanya berada di level 4 dari tahap transformasi bayi, yang 2 level lebih rendah dari level kultivasinya. Baginya, ini sama sekali tidak bisa diterima. Namun, dia merasa senang bahwa dia masih hidup. Alih-alih membunuhnya, lawannya malah berbalik dan pergi. Oleh karena itu, Geodak dengan panik menggunakan seni sihirnya dan mencoba untuk pulih dari luka-lukanya. Pada saat itu, sesosok muncul di tepi lubang, menatapnya sambil tersenyum. Setelah sadar, Geodak sangat terkejut dan berteriak kaget, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Orang yang muncul di tepi lubang adalah Li Bai, yang menyamar menggunakan tubuh asli Suke. Wajahnya tidak asing bagi Geodak. Geodak dapat mengingat dengan jelas bahwa yang di depannya telah dihancurkan olehnya sebelumnya, tetapi orang ini tampak tidak tergores. Tidak, ini pasti halusinasi. Halusinasi yang disebabkan oleh luka parahku? Geodak sangat ketakutan sehingga dia tidak percaya seseorang di dunia ini dapat dibangkitkan setelah kematian. Apa, Anda masih belum mati? Dewa Memasak tidak merebusmu. Sepertinya dia sangat tidak menyukai penampilanmu, kata Suke tiba-tiba sambil tersenyum. Geodak itu langsung tercengang.
Ini bukan halusinasi. Sial, orang ini benar-benar dibangkitkan setelah kematian. Bagaimana bisa kamu, katanya dengan suara bergetar. Lukanya sangat parah sehingga dia bahkan tidak bisa menyusun kalimat. Suke menjawab sambil tersenyum, kamu ingin tahu mengapa aku masih hidup kan? Pada siang hari, dua teman udang mantismu juga menanyakan pertanyaan ini. Apa? Di mana mereka? Tanya si geodak dengan marah, sambil mengatupkan giginya. Sambil menyipitkan matanya, Suke mengeluarkan bola daging sapi, menimbangnya di tangannya, dan kemudian melemparkannya ke dalam pipa daging geodak, membuatnya terkejut. Apa yang kamu lakukan? Geodak terkejut, namun, dia terlalu lemah untuk memuntahkan bola daging sapi. Namun, saat berikutnya, geodak menggigil dan benar-benar terpana. Setelah memasuki mulutnya, bola daging sapi langsung meleleh. Aroma yang sangat lezat dan kaya memenuhi tubuhnya secara instan. Itu sangat lezat sehingga dia hampir memanggil. Ini sangat enak, bagaimana mungkin hal yang begitu lezat ada di dunia ini? Segera, geodak merasakan kekuatan jiwanya tiba-tiba diperkuat, yang membuatnya semakin ketakutan. Apa ini? Dia bertanya dengan heran. Sementara itu, dia juga bingung mengapa orang ini memberinya makanan yang begitu lezat. Bola daging sapi Juichi dari fraksi surga yang meledak. Apakah itu enak? Suke menjawab sambil tersenyum. Geodak hampir menjawab, ya. Namun, dia segera sadar dan berkata dengan suara rendah, jangan berpikir bahwa aku akan memaafkanmu setelah bantuan kecil. Pada saat ini, dia mencoba mencari tahu Suke dan pikiran orang lain, lalu sampai pada suatu kesimpulan. Dia pikir alasan Dewa Masakan tidak membunuhnya adalah karena Dewa Masakan takut akan balas dendam suku laut. Selain itu, pria di depannya memberinya makanan yang luar biasa, yang selanjutnya membuktikan kesimpulannya. Oleh karena itu, geodak menjadi berani lagi dan berkata dengan lancang, di mana dua bawahanku? Oh, sebagian ada di perutmu, kata Suke sambil menunjuk tubuh geodak, karena dia tidak tahu di mana perut geodak itu. Apa maksudmu? Geodak tertegun. Sepertinya dia belum mengerti apa maksud Suke. Aduh, aku bisa memaafkan penampilan jelekmu, tapi IQ rendahmu benar-benar tidak bisa diterima. Bola daging sapi yang baru saja Anda makan terbuat dari daging udang mantis. Aku mencincangnya 49 kali dan membuatnya menjadi terasi, lalu terasi itu dipadatkan dengan cara dikukus, lalu aku membungkus terasi padat itu dengan daging sapi, lalu salah satunya aku lemparkan ke perutmu, mengerti? Suke menjelaskan dengan sabar. Kurung buka kurung tutup. Geodak itu tercengang. Kemudian dia meludahkan seutas darah segar dari mulutnya. Kamu yang memintanya, teriak geodak dengan marah. Rupanya, dia mengamuk seperti orang gila. Lawannya telah membunuh kedua bawahannya dan tanpa ampun membuat mereka menjadi makanan. Kemudian dia bahkan membuatnya memakan makanan yang dibuat dari bawahannya, yang hampir membuatnya gila. Jangan marah, kemarahan bisa merusak kesehatanmu. Katakan saja, dari mana asalmu? Di mana rumahmu? Apa yang orang tua Anda lakukan untuk mencari nafkah? Apakah Anda memiliki saudara kandung? Apakah kakak iparmu suka pangsit? Sambil tersenyum, Suke menanyakan pertanyaan ini dengan lembut. Geodak hampir gila. Dia tidak bisa mengetahui niat Suke, jadi dia bertanya dengan hati-hati, apa yang akan kamu lakukan? Dengan senyum lebar di wajahnya, Suke berkata, tidak apa-apa, aku hanya berencana untuk memanggil anggota keluargamu yang lebih tua. Jangan khawatir, fraksi surga yang meledak adalah organisasi yang berprinsip. Kami jamin kami tidak akan mengambil satu jarum atau seutas benang pun dari massa. Tidak mengambil benang atau jarum? Mendengar ini, orang-orang yang hadir semua merasa cukup bingung. Lagi pula, mereka telah tinggal di negara api sepanjang hidup mereka dan belum pernah ke negara air, di mana ungkapan tidak mengambil benang atau jarum apapun, telah menjadi tren. Geodak mencibir, kamu ingin mengunjungi para tetua di klanku? Kamu pasti bercanda. Bang! Suke tiba-tiba mengeluarkan Dark Heavy Booster Sword dan memukul tepat di kepala geodak. Geodak menjerit kesakitan. Lukanya semakin parah dan terasa sangat sakit. Sebagai seorang pria terhormat, saya tidak suka menggunakan kekerasan terhadap orang lain, tetapi Anda selalu membuat saya melanggar prinsip saya. Suke menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mendengar ini, orang-orang terkejut. Kita seharusnya tidak pernah menilai seseorang dari penampilannya. Saya tidak pernah berpikir pahlawan Libai yang terlihat begitu lembut bisa begitu licik. Tidak heran dia adalah anggota dari fraksi surga yang meledak. Tampaknya semua orang di fraksi surga yang meledak itu kejam. Geodak berteriak, jika kamu berani membunuhku, orang-orangku pasti akan membalas dendam untukku dan membunuh semua orang yang tinggal di Gunung Lima Elemen. Bahkan Dewa Masakan tidak berani membunuhku.
Saya pikir Anda juga tidak punya nyali untuk melakukannya. Dewa Masakan hanya merasa bahwa darahmu mungkin menodai tangannya, itulah sebabnya dia tidak membunuhmu. Sebenarnya, aku sangat mengerti dia. Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan membunuh Anda sendiri. Suke tersenyum. Dia segera berbalik dan berteriak, datang dan bunuh Geodak sekarang juga. Potong-potong dan berikan ke anjing. Apa? Semua prajurit terkejut. Jelas, Geodak adalah sosok yang sangat berpengaruh di suku laut, dan selain itu, ia berasal dari luar negeri. Jika Geodak terbunuh, seluruh 5 negara, termasuk negara api, akan hancur. Pahlawan Li Bai, tolong pikirkan baik-baik sebelum kamu memutuskan untuk membunuhnya. Bagaimana jika seorang penjaga berjalan ke depan dan berkata dengan suara rendah? Sebelum penjaga menyelesaikan kata-katanya, Nyonya ya, yang berada di dekatnya mencibir. Apakah kamu tuli? Pahlawan Li Bai telah memberikan perintah untuk membunuhnya. Sudah kubilang kata-kata pahlawan Li Bai harus selalu dipatuhi? Tolong maafkan kami akan membunuhnya sekarang. Petik 2. Semua penjaga berlutut. Melihat ini, Suke tersenyum. Dia sangat senang mengetahui bahwa Nyonya Ya sangat mencintainya dan akan mendukungnya dalam apapun yang dia lakukan. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan, tapi jangan khawatir. Suku laut hanyalah semut kecil dibandingkan dengan fraksi surga yang meledak. Bunuh saja seperti yang saya katakan. Suke melambaikan tangannya. Sementara itu, dia menatap Geodak untuk melihat reaksinya. Mendengar ini, Geodak merasa sangat ketakutan. Aku yakin kamu tidak akan berani. Geodak tahu Suke bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan, dan dia putus asa. Maka kamu akan melihat apakah aku berani atau tidak. Suke tersenyum dan mengeluarkan pedang 8 bintangnya dan memberikannya kepada seorang penjaga. Ambil saja, kulit Geodak sangat kencang. Butuh sedikit kerja untuk melihatnya. Gergaji, tangan penjaga itu gemetar. Ingat, jangan memotong atau menusuknya. Dewa Masakan pernah mengatakan kepada saya bahwa rasa asli daging Geodak hanya dapat dipertahankan dengan menggunakan gergaji. Petik 2. Penjaga itu tercengang. Dia pikir pahlawan Li Bai hanya ingin membunuh Geodak, tapi dia tidak pernah berpikir dia ingin dagingnya dipotong dengan gergaji. Sudahlah, Anda memang pengecut. Jika Anda tidak ingin menggunakan gergaji, maka kami tidak akan menggunakannya. Suke menggelengkan kepalanya dan mengembalikan pedang 8 bintangnya ke sistem parsel. Orang-orang di sekitar terkejut lagi. Begitu juga Geodak, ia mengira Suke telah memutuskan untuk tidak membunuhnya dan merasa lega. Aku tahu itu, suku laut sangat terkenal dan berpengaruh, dan dia pasti sudah banyak mendengar tentang klanku. Saya yakin dia tidak punya nyali untuk membunuh saya. Aku tahu dia bercanda sebelumnya. Suke melihat sekeliling dan kemudian berkata dengan suara rendah, bawa ratusan anjing ke sini, dan tidak ada yang memberi mereka makan setidaknya selama 2 hari. Beri mereka makan afrodisiak dan satukan dengan Geodak dalam satu kandang. Mendengar ini, semua orang terkejut. Dia benar-benar pria yang kejam. Mengunci Geodak bersama dengan ratusan anjing yang belum makan apapun selama 2 hari, dan afrodisiak, serius? Orang-orang dari fraksi surga yang meledak tidak pernah mengecewakanku. Seorang lelaki tua dari klan misterius memaksakan senyum dan berkata. Penonton semua mengangguk. Geodak benar-benar terkejut. Setelah beberapa lama, ia akhirnya menenangkan diri dan berkata, tidak. Anda tidak dapat melakukan ini kepada saya. Aku adalah penguasa laut. Beraninya kau melakukan ini padaku. Omong kosong, fraksi surga yang meledak adalah satu-satunya penguasa di dunia ini. Kamu pikir kamu siapa? Suke mencibir. Geodak berteriak, aku tahu, kamu belum pernah mendengar tentang klanku. Kami adalah salah satu dari 9 orang suci pelindung dari klan naga kuno, keturunan dari penjaga naga. Jika kamu pernah membunuhku, kamu akan diburu oleh 9 suku laut lainnya. Saya tidak peduli, kalian sangat jauh dariku sehingga aku tidak takut sama sekali, cibir Suke. Kamu naif. Ya, memang tidak mudah menemukan gunung 5 elemen, tapi bukan berarti kita tidak bisa menemukannya. Tidak banyak ki spiritual di sini. Selain itu, seluruh area berada di bawah pengaruh segel kuno, itulah sebabnya saya gagal mengerahkan kekuatan penuh saya. Kalau tidak, aku pasti sudah membunuhmu. Di masa depan, saat klanku membuka segelnya, kamu pasti akan mati, kata Geodak dengan suara rendah. Mendengar ini, orang-orang yang hadir tercengang. Bagaimana ini bisa? Geodak belum mengerahkan kekuatan penuhnya? Tuhanku, lalu seberapa kuat dia? Ada segel kuno di sini? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Suke mengerutkan kening.
Dia sudah tahu bahwa ada segel kuno di sini. Dia telah menyeret 5 Dragon Fins dan memecahkan 5 segel. Tetap saja, dia tidak dapat menemukan yang keenam. Menilai dari apa yang dikatakan Geoduck, Suke yakin bahwa sebenarnya ada makhluk yang terkurung di bawah Gunung 5 Elemen, seperti yang dikatakan Budfest sebelumnya. Begitu pembudidaya dari luar negeri datang ke sini, kekuatan mereka sangat melemah. Jika itu mengatakan yang sebenarnya, maka orang-orang dari luar negeri memang jauh lebih kuat dari yang saya kira, pikir Suke. Pahlawan Li Bai, apa yang harus kita lakukan sekarang? Penjaga itu memandang Suke dengan hati-hati. Setelah mendengar apa yang dikatakan Geoduck, penjaga itu khawatir dan berharap Suke berubah pikiran untuk tidak membunuh Geoduck. Sebaliknya, Suke tersenyum. Semua akan baik-baik saja. Pernahkah kamu mendengar? Geoduck berkata ketika klannya menemukan kita akan hancur. Dengan kata lain, klannya tidak tahu tentang tempat ini saat ini, atau mereka bahkan tidak tahu bahwa Geoduck terjebak di sini. Jadi, jangan ragu untuk membunuhnya. Petik 2.